Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah Baik, pada Bu. sarapan? Sehat Sudah. nih, Kak? Mana nih Gimana? wajahnya? Alhamdulillah. Coba dibuka kameranya. Oke, ya masih banyak nih yang belum buka kameranya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, udah siap untuk belajar? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah? Coba tunjukkan bukunya. Kalau siap belajar otomatis dia buka buku. Oke, mantap anak-anak ibu. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang penelitian sejarah. Bentar ya, Ibu. Bentar dulu. Terlihat PPT-nya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya. Di pertemuan sebelumnya juga kan kita sudah membahas tentang sumber sejarah. Nah, pada hari ini kita belajar tentang penelitian sejarah. Ada yang tahu penelitian itu apa? Penelitian sejarah? Ada yang tahu nggak? Oke. Hari ini kita belajar tentang penelitian sejarah. Udah dibuka bukunya? Coba buka bukunya tentang penelitian sejarah di kelas 3 ya. Oke. Hari ini kita kan belajar tentang penelitian sejarah. Nah, apa sih yang ingin kita capai dalam pembelajaran sejarah atau dalam pembelajaran penelitian sejarah ini? Nah, Ibu harapkan kalian itu dapat memahami langkah-langkah penelitian sejarah seperti heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, dan penulisan sejarah. Nah, dan juga Ibu harapkan kalian dapat menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah dalam mempelajari sumber sejarah yang ada di sekitarnya, serta mampu menyajikannya dalam bentuk penulisan sejarah. Oke, di sini di PPT Ibu sudah terlihat jelas penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah itu apa sih? Nah, penelitian sejarah adalah kegiatan sistematis untuk menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lalu atau masa lampau. Nah, kalau apa sih tujuan penelitian sejarah? Kenapa harus dilakukan, Bu? Seberapa pentingnya? Gitu. Nah, penelitian sejarah itu bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lampau, disertai penjelasan mengenai proses terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, dengan adanya penelitian sejarah ini, kita dapat menyusun ulang tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, yang lainnya udah pada buka buku kan? Coba dibuka kameranya. Udah, Bu. Oke. Selanjutnya itu ada langkah-langkah penelitian sejarah. Oke. Siapa yang tahu langkah-langkah penelitian sejarah menurut Profesor Dr. Kunto Wijoyo? Ada yang tahu? Ada 5. Ada 5. Yang pertama pemilihan topik. Pemilihan topik. Yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber. ya, Yang ketiga verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat interpretasi. Yang terakhir historiografi atau penulisan. Oke, benar.
Yang pertama itu pemilihan topik. Yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima itu penulisan atau historiografi kalau dalam sejarah. Nah, hari ini kita tidak membahas semua langkah ini karena akan memakan cukup banyak waktu. Tapi dalam pertemuan kita kali ini hanya membahas tentang pemilihan topik dan heuristik. Oke. Pemilihan topik. Ada yang tahu maksudnya pemilihan topik itu apa? Atau tujuan pemilihan topik? Tahu? Oke. Maksud pemilihan topik ini, jadi dalam penelitian sejarah, kan tadi kita sudah bahas itu terdapat 5 langkah. Nah, langkah pertama dalam penelitian sejarah itu adalah untuk memilih topik atau menentukan topik yang ingin kita teliti. Tanpa adanya pemilihan topik akan membuat kita terlampau melebar atau kita tidak tahu apa yang ingin kita teliti. Nah, ini pemilihan topik. Topik yang diteliti haruslah merupakan topik yang layak untuk dijadikan penelitian dan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Jadi topik yang kita teliti ini bukan kita mencuri punya orang lain gitu. Bukan hasil penelitian orang lain, kita duplikat, bukan. Tetapi itu topik yang diteliti haruslah topik yang memang baru gitu, yang belum pernah diteliti orang lain. Oke, selanjutnya itu apa sih tujuan pemilihan topik dalam penelitian sejarah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau Ibu tanya aja nih? Tujuannya adalah untuk mengarahkan ketika kita mencari sumber-sumber yang akan dijadikan data penelitian. Ya, benar. Tujuan pemilihan topik dalam penelitian sejarah ialah dia agar peneliti lebih terarah dan fokus pada masalah yang akan diteliti. Kalau misalnya kita nih mau meneliti sebuah sejarah tentang Kijang kota, asal-usul nama Kijang kota. Tapi sebelumnya kita tidak menentukan topiknya apa. Jadi kita nggak tahu nih mau meneliti apa. Sebelumnya kita, aku mau membuat penelitian sejarah. Terus ditanya, kamu mau meneliti tentang apa? Nggak tahu. Yang penting sejarah aja lah pokoknya. Nah, jadi tujuan pemilihan topik ini membuat kita terarah. Wah, saya mau menulis tentang sejarah asal-usul nama Kijang kota di Bintan Timur. Jadi dengan terarahnya penelitian ini, karena adanya pemilihan topik, kita tidak akan mengarah ke yang lainnya. Tidak mungkin kan kita ingin meneliti sejarah tentang Kijang, tetapi yang kita teliti itu adalah sejarah tentang Tanjung Pinang, karena itu pasti berbeda. Oleh sebab itu, tujuan pemilihan topik adalah untuk agar penelitian lebih terarah dan fokus pada masalah yang akan diteliti. Oke, selanjutnya, hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan topik penelitian adalah ketersediaan sumber sejarah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Kalau kalian mau meneliti sejarah, lalu sumber sejarah itu tidak kalian temukan, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Tidak bisa meneliti karena tidak ada sumber sejarahnya. Ya, benar.
kita tidak bisa meneliti karena sumber sejarah itu tidak ada. Jadi jangan sampai kita memilih topik yang kita tahu sumber itu tidak ada, sumber sejarah tentang topik itu tidak ada. Jadi jangan sampai kita memilih topik yang sumber sejarah yang tidak ada. Oke? Selanjutnya itu heuristik, pengumpulan sumber. Ada yang tahu sumber sejarah itu apa? Ada? Sumber sejarah. Dalam tahapan heuristik ini kita mengumpulkan sumber, yaitu sumber sejarah. Ya, ada yang tahu? Oke, Bu jelaskan nih. Dalam tahapan pengumpulan sumber atau heuristik ini, kita mengumpulkan sumber sejarah. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang sumber sejarah. Sumber sejarah adalah informasi atau keterangan yang menjadi dasar dalam rekonstruksi peristiwa pada masa lampau. Nah, pada tahapan penelitian sejarah, yaitu tahap heuristik, yang mana heuristik ini berasal dari kata Yunani, yaitu heuriskein. Nah, apa sih artinya heuriskein ini? Yaitu menemukan. Heuristik adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik atau judul penelitian. Nah, setelah kalian melewati langkah pemilihan topik, selanjutnya kalian melakukan tahapan heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Kalian sudah menentukan topiknya nih. Saya mau menulis tentang sejarah vihara ini. Nah, selanjutnya kalian kumpulkan sumber-sumber tentang sejarah vihara itu. Dari tahun kalian kumpulkan sumber-sumbernya. Semua sumber yang berkaitan dengan sejarah vihara itu. Oke, itu adalah langkah heuristik yang mana pengumpulan sumber ini kita mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sekarang Ibu tanya, sumber-sumber sejarah yang bagaimana yang dikumpulkan dalam tahapan heuristik ini? Ada yang tahu? Ayo, apa aja? Dalam ini merupakan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Ya, contohnya apa aja? Sumber bentuknya, sumber apa? Ada yang tahu? Museum. Apa? Museum, Bu. Museum perpustakaan. Nah, itu adalah tempatnya, tempat di mana kalian bisa mencari sumber. Tetapi kalau sumber yang kita kumpulkan itu ya benar yang berhubungan dengan topik yang ingin kita teliti. Tapi yang pastinya dalam pengumpulan sumber ini itu yang dikumpulkan adalah sumber lisan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sumber sejarah kan? Nah, itu sumber lisan, sumber tertulis, sumber benda, itulah yang kita kumpulkan dalam tahap heuristik ini. Nah, dan dalam tahap heuristik ini juga mengumpulkan sumber yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara memperoleh sumber sejarah? Ada yang tahu? Cara memperoleh sumber sejarah. Ya, ada yang tahu? Dengan memanfaatkan museum, perpustakaan, arsip nasional, dan arsip daerah. Oke, benar. Nah, seorang peneliti harus mengetahui lokasi di mana ia dapat mengumpulkan sumber-sumber itu. Nah, di mana saja sih kita dapat mengumpulkan, di mana saja tempat yang bisa dijadikan tempat untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian kita? Nah, ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan. Coba ada yang ingat?
Perpustakaan. Perpustakaan. Apa, Bu? Ya, apa? Tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Tadi sudah ada yang menyebutkan temannya. Ada yang ingat? Perpustakaan. Museum. Ya, Dari museum perpustakaan. perpustakaan, museum, ya. Situs purbakala yang pastinya. Kenapa situs purbakala? Ada yang tahu? Karena situs purbakala merupakan salah satu sumber sejarah dalam bentuk benda. Bisa jadi. Ya, jadi situs purbakala pastinya itu adalah lokasi yang bersejarah. Nah, misalnya kita ingin meneliti tentang Candi Borobudur. Nah, kita datangi lokasinya, yaitu Candi Borobudur itu. Oke, selanjutnya museum. Tadi ada yang menyebutkan museum. Kenapa museum menjadi tempat yang cocok untuk pengumpulan sumber-sumber yang relevan? Nah, kenapa? Karena di museum ini kan banyak nih peninggalan-peninggalan atau benda-benda peninggalan pada zaman dulu yang disimpan di museum, ya kan? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya arsip, kantor arsip. Kalian bisa mengumpulkan data-data atau sumber-sumber sejarah di kantor arsip, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta, seperti juga kantor arsip daerah, itu juga bisa. Nah, selanjutnya itu perpustakaan, di mana kita mencari buku-buku yang bersangkutan dengan topik yang ingin kita teliti. Oke. Permasalahan dalam tahap pengumpulan sumber heuristik. Dalam langkah-langkah penelitian sejarah pastinya ada saja sih permasalahan yang pastinya dihadapi oleh peneliti itu sendiri. Oke, yang pertama ada apa permasalahannya? Ada yang tahu? Nomor 1, permasalahan dalam tahap pengumpulan sumber heuristik. Ada yang tahu? Ini di PPT Ibu ada. Mana nih? Oke. Kesalahan holisme, Kak. Oke, iya itu kesalahan holisme yang di LKS kamu bacakan. Nah, coba lihat PPT Ibu. Di sini Ibu sudah membuat 5 permasalahan yang dalam tahap pengumpulan sumber yang sering dialami oleh peneliti. Yang pertama, itu keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Kenapa kok menjadi permasalahan dalam tahap pengumpulan sumber? Nah, karena kita tidak menguasai bahasa sumber itu, kita sulit mengetahui apakah itu sumber yang kita cari atau bukan. Nah, karena beberapa sumber sejarah ada yang menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak kita pahami, seperti menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Jepang, atau bahasa yang lainnya. Jadi kita atau peneliti kesulitan dalam melihat atau menguasai bahasa sumber itu. Nah, yang kedua itu tidak semua orang bisa mengakses sumber sejarah yang dibutuhkan. Kenapa kok kita nggak bisa mengakses sumber sejarah yang dibutuhkan? Nah, karena ada saja mungkin saja sumber tersebut adalah sumber yang rahasia, yang ada saja kita sulit untuk mengumpulkan sumber itu atau mendapatkan sumber itu. Jadi kita nggak punya akses, entah itu karena kita tidak punya orang dalam atau kita memang sumber yang kita cari itu emang sulit gitu untuk didapatkan. Nah, yang ketiga adalah permasalahannya beberapa sumber masih dikategorikan sebagai sumber tertutup. Nah, sama seperti yang nomor 2 tadi, beberapa sumber sejarah ini masih dikategorikan sebagai sumber tertutup. Maksudnya itu sumber-sumber sejarah tersebut masih rahasia, tidak bisa diketahui oleh khalayak umum. Jadi tidak boleh sembarang orang bisa mengakses dan melihat sumber-sumber yang rahasia itu. Nah, yang keempat,
banyak sumber sejarah yang usianya sudah tua. Dan karena usianya sudah tua, pastinya sangat rapuh sumbernya apabila disentuh dan digunakan. Karena sangat tua dan rapuh, sulit untuk kita dapatkan. Ya, bisa saja sih kita foto misalnya sumber-sumbernya. Itu salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan apabila sumber sejarah itu sudah tua dan sangat rapuh. Nah, kalau yang kelima, yang terakhir nih permasalahannya, itu ada beberapa catatan sejarah yang menggunakan tulisan tangan dan terkadang sulit dipahami. Kenapa menjadi permasalahan? Ya jelas, karena tulisan tangan nih di dalam catatan sejarah kita sulit membacanya. Ini maksudnya huruf apa ya? Karena tulisan orang kan berbeda-beda nih. Ada yang rapi bisa terbaca, ada yang Latin kadang tidak terbaca. Jadi itu membuat peneliti kesulitan untuk memahami isi dari sumber sejarah itu. Oke. Contoh dari penerapan penelitian sejarah, yaitu di tahap heuristik atau pengumpulan sejarah. Oke, Ibu jelaskan contohnya, yaitu pertama, ini adalah seperti kronologi ya, contohnya. Yang pertama itu seorang mahasiswa jurusan pendidikan sejarah di Universitas Riau akan melakukan penelitian sejarah tentang perkembangan agama Buddha di Kabupaten Bintan. Lalu mahasiswa jurusan pendidikan sejarah ini telah menentukan topik penelitiannya nih. Apa topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa jurusan pendidikan sejarah ini? Ada yang tahu topiknya? Perkembangan agama Buddha. Topiknya adalah perkembangan agama Buddha di Kabupaten Bintan. Oke. Selanjutnya, setelah dia menentukan topiknya, yaitu perkembangan agama Buddha di Kabupaten Bintan, lalu apa yang harus ia lakukan? Melakukan penelitian. Melakukan penelitian. Ya, melakukan apa? Kita Menguji. Nah, kemudian ia mengunjungi semua vihara yang ada di Kabupaten Bintan, serta melakukan wawancara. Bisa lihat PowerPoint Ibu? Bisa, Bu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tahap heuristik yang dilakukan oleh mahasiswa itu. Mahasiswa itu melakukan wawancara untuk mendapatkan sumber lisan. Siapa yang ia wawancara? Ialah tokoh-tokoh yang setidaknya mereka tahu lah tentang topik yang kita teliti, yaitu dia mewawancarai tokoh-tokoh yang ada di vihara yang ia kunjungi. Selanjutnya, setelah dia mahasiswa ini tidak hanya mengumpulkan teks sumber lisan saja, tetapi dia juga mengumpulkan sumber-sumber yang berbentuk buku atau sumber-sumber yang berupa literatur, di mana mungkin saja ada buku-buku yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan perkembangan agama Buddha di Kabupaten Bintan, entah perkembangan agama Buddha di Indonesia ataupun yang terkhusus di Kabupaten Bintan. Oke, selesai. Nah, setelah Ibu jelasin contoh dari penerapan tahap heuristik ini, Ibu ingin kalian membuat seperti Ibu ini juga, tetapi kalian tentukan sendiri tentang tentang topik yang ingin kalian ambil. Kalian buat seperti ini, seperti yang Ibu buat nih. Ibu berikan 5 menit. Ini nggak harus semua sih, cuma siapa yang paling cepat Ibu pilih. Siapa yang paling cepat buat siapnya. Oke?
Paham? Ya, Bu. Oke, coba dilihat baik-baik bagaimana maksudnya. Topiknya kita nggak usah jauh-jauh deh, pokoknya tentang sejarah di Kijang aja. Di Kijang, Bintan Timur. Ini tahu kan sejarah-sejarah yang ada di Kijang? Atau di Bintan deh, biar nggak susah-susah. Oke, ada yang tahu? Coba dibuat dulu. Kalau udah ada yang siap, bilang aja ya, saya Bu, gitu. Saya mau menjelaskan tentang contoh penerapan ini, tahapan heuristik. Oke, ada yang tahu? Sudah ada yang membuat? Contohnya? Bentar lagi. Oke, Ibu tunggu ya, sebentar lagi. Ya, ada yang sudah siap? Oke, sudah berapa menit ini? Ada yang bisa menjelaskan ke teman-temannya tentang contoh penerapan heuristik yang kalian buat? Atau Ibu tunjuk aja nih? Siap nih ditunjuk? Oke, Ibu mau coba yang namanya Gina deh. Mana Gina? Ya, Bu. Ya, paham yang Ibu jelasin tadi? Ya. Oke, coba kamu jelasin tentang contoh penerapan tahapan heuristik menurut kamu yang udah kamu buat. Seorang siswa SMA Negeri 1 Bintan Timur akan melakukan penelitian sejarah tentang sejarah pertambangan bauksit di Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Kemudian ia mengunjungi semua tempat yang berkaitan dengan topik penelitiannya, yaitu seperti kantor PT ATM, Antara, monumen dan relief sejarah. Pertambangan bauksit Kijang, serta melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh yang
buku berhubung dengan perkembangannya baksit di Kijang seperti pejabat, kantor PT antara para toko-toko Ya. Oke. yang ada di Kijang. Benar, yang dimaksud Gina mungkin PT Antam ya, Aneka Antam. Nah, PT Antam ini sudah sangat terkenal lah di Kijang. Kita adalah yang sudah ada sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, bagus yang udah dibuat oleh Gina. Terima kasih Gina sudah menjelaskan yang contoh-contoh penerapan heuristik yang telah kamu buat. Ada lagi yang membuat contoh penerapan heuristik selain Gina? Ada? Ada, Bu. Ada? Aldisti. Coba Aldisti. Sekelompok mahasiswa Universitas Raja Ali Haji melakukan penelitian mengenai sejarah masjid yang ada di Pulau Penyengat. Mereka berkunjung ke Pulau Penyengat untuk melihat langsung masjid tersebut. Lalu mereka juga mewawancarai penjaga atau petua yang ada di sana dan mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi berupa buku mengenai Masjid Penyengat. Oke, benar. Yang pastinya kita semua yang kalian buat itu benar, yang pastinya itu tidak lari dari tahapan-tahapan yang telah kita pelajari tadi sebelumnya. Yaitu yang pertama kita harus tahu dulu topiknya, ya kan? Topik penelitiannya apa. Nah, selanjutnya baru kita datangi lokasinya atau tempatnya, di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber itu. Seperti kita mendatangi tempat bersejarahnya, kita wawancara, dan kita datang ke perpustakaan juga untuk mencari literatur atau buku-buku yang bersangkutan dengan sumber sejarah yang kita cari atau dengan topik penelitian kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin tanyakan? Untuk penelitian sejarah, khususnya di heuristik, tahap heuristik. Ada? Paham, Bu. Paham semua? Bu. Yakin? Oke. Ibu bahas sedikit deh tentang langkah penelitian ini. Kan pertama kita sudah membahas tadi pemberian topik. Nah, selanjutnya itu heuristik adalah pengumpulan sumber. Nah, selanjutnya lagi setelah kita mengumpulkan sumber, kita kritik sumbernya atau kita kaji apakah sumber itu asli atau bagaimana. Nah, jadi kita pilih yang mana yang bisa kita ambil untuk menjadi sumber penelitian sejarah kita, untuk agar kita bisa menulis dengan menggunakan sumber yang memang benar-benar akurat dan asli. Nah, selanjutnya langkahnya adalah interpretasi atau penafsiran. Apa sih penafsiran? Ada yang tahu? Penafsiran. Nah, maksud penafsiran ini adalah setelah kita nilai sumbernya, kita kaji, kita sudah ada data yang memang benar-benar asli dan bisa kita gunakan. Nah, kita tafsirkan maksud atau kita terjemahkan maksud dari sumber yang ada di dalam sumber tersebut. Jadi, kita terjemahkan maksudnya sumber ini apa ya? Menjelaskan tentang apa ya, dan kita sangkut pautkan. Nah, selanjutnya setelah kita tafsirkan, kita sudah tahu maksud dari sumber itu, kita tulis di tahap yang terakhir nih adalah historiografi. Kita tulis di tahap penulisan ini, sejarawan itu sangat dituntut untuk dapat mengkaitkan, saling menghubungkan. Yang tadinya sumber itu terpecah berai atau berpisah-pisah. Nah, di tahap penulisan ini, sejarawan harus menyatukan sumber tersebut dengan menghubungkannya menjadi peristiwa yang kronologis. Oke, untuk langkah-langkah penelitian sejarah udah pada tahu kan? Udah pada paham? Ini udah pada paham semua nih tentang penelitian sejarah, khususnya heuristik. Coba kalau paham. Udah.
Insya Allah udah. Oke. Karena ada yang menyebutkan udah dan kalian sudah diam juga, berarti Ibu anggap sudah. Berarti Ibu ingin tanyakan nih ke langkah-langkah penelitian sejarah tadi apa saja? Ada yang ingat? Ada 5 tadi kan? Ada 5. Sebutkan apa saja? Pertama, Yang pertama pemilihan topik. Siapa jawab nih? Siapa yang jawab? Siapa yang menjawab? bagi Tirta dua nih. lah. Udah bagi 2 lah. Bagi dua, Jessica dulu. Nah, yang pertama Nanti ada yang lain. Oke, lanjut. Siapa yang menjawab? pertama pemilihan topik, yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga verifikasi atau kritik sumber, yang keempat interpretasi, yang terakhir historiografi atau penulisan. Oke, benar. Nah, kalau tujuan dari pemilihan topik, ada yang tahu? Tujuan dari pemilihan topik. Tadi Untuk menentukan arah itu penelitiannya. Ya, benar. mengarahkan ketika mencari sumber. Yang menjawab mengarahkan untuk mencari sumber. Iya, benar. Tadi ada juga yang menjawab untuk mengarahkan penelitiannya. Karena dengan kita menentukan topik penelitian, kita tahu apa yang ingin kita teliti. Oke. Selanjutnya ingin Ibu tanyakan tentang di mana saja kita bisa mendapatkan sumber-sumber atau bisa mengumpulkan sumber-sumber. Sering tahu? Di museum, perpustakaan, Museum, perpustakaan, terus Relief. ya, arsip nasional, ya arsip, kantor arsip. Terus satu lagi ada, Enggak. ini tempat purbakala. ya tempat bersejarah intinya gitu ya, situs purbakala. Oke, ada lagi yang ingin Ibu tanyakan tentang dalam penelitian sejarah, khususnya pengumpulan sumber sejarah, pasti peneliti mengalami kesulitan atau mengalami masalah. Ada yang ingat tadi Ibu jelaskan ada 5 permasalahan. Yang pertama tuh kayak keterbatasan bahasanya. Ya, Yang kedua tidak Penulisannya. bisa mengakses Sama sumber aja. sejarah. Yang kedua tidak semua bisa mengakses sumber sejarah itu. ya, Terus yang ketiga beberapa sumber sejarahnya kayak masih dikategorikan tertutup atau nggak rahasia. Terus banyak sumber sejarah yang udah tua dan rapuh, jadi kayak sulit didapatkan. Terus yang terakhir beberapa catatan-catatan sejarah itu menggunakan tulisan tangan, jadi nggak semua orang bisa memahami. Oke, benar tadi. Tirta yang menjawab tadi ya. Oke, terima kasih Tirta sudah menjawab tentang hafal. Ingat ya dengan permasalahan yang dialami oleh peneliti yang tadi kita telah bahas. Oke, kalau tujuan heuristik, tahu kan tahapan heuristik? Tujuan adanya tahapan heuristik apa? Tujuannya untuk mengumpulkan sumber sejarah yang diteliti. Ya, benar. Pasti nggak jauh-jauh dari sumber sejarah kalau di tahap heuristik, karena tahap yang masih baru setelah menentukan topik. Oke, setelah kita membahas tentang penelitian sejarah, apakah ada yang ingin tanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Atau sudah? Belum ada terpikir. Gimana? Belum ada terpikir. Belum terpikir. Oke, tadi ada 2 orang yang menjelaskan tentang contoh penerapannya. Si Gina, satu lagi siapa tadi? Aldisti. Atau ada 1 orang lagi yang ingin menjelaskan tentang contoh yang telah dia buat? Ada? Atau hanya 2 orang?
Oke, berarti Ibu anggap tidak ada. Oke. Dan sudah paham semua dengan penelitian sejarah, khususnya tahap heuristik. Udah paham kan? Udah, Bu. Insya Allah udah. Kalau Ibu tanyakan lagi, Ibu pasti bisa menjawab. Tadi Ibu dengar suara perempuan aja. Yang laki-lakinya mana nih? Tidur. Tidur? Ya Belum coba. terkumpul nyawanya, tak, Bu? Belum terkumpul nyawanya. Oke, coba Ibu panggil deh. Afif. Afif. Ya, Bu. Nah, mana nih orangnya? Mana nih mukanya? Dimatikan. Oke. Ingin Ibu tanyakan deh. Ibu, Afif paham dengan yang Ibu jelasin tadi tentang penelitian sejarah di tahap heuristik? Paham? Iya, Bu. Ibu tanya ya. Iya, Bu. Oke. Kalau sumber-sumber apa aja yang dikumpulkan dalam tahap pengumpulan sumber, yaitu tahap heuristik? Sumber-sumber apa saja, Afif? Afif, nah, menghilang dia. Afif? Oke, dia langsung menghilang. Kita cari yang lain nih. Ibu panggil, ini ikan laut siapa ikan laut? Bartes, Bu. Bartes. Kenapa namanya ikan laut? Laptopnya error, Bu. Jadi pakai akun HP. Oke. Udah, coba Bartes deh Ibu tanya. Tadi kan Ibu jelasin juga dalam pengumpulan sumber itu kan dalam tahap heuristik kita mengumpulkan sumber. Nah, sumber-sumber apa saja sih yang dikumpulkan dalam tahap heuristik ini? Bisa sumber benda, lisan, atau prasasti atau dokumen-dokumen lainnya, Bu. Ya, sumber-sumber benda. Terus Ibu ingin tanyakan deh tentang tadi yang jawab khusus yang laki-laki ya, soalnya dia tadi yang menjawab perempuan semua. Ingin Ibu tanyakan tentang permasalahan yang dihadapi peneliti pada saat pengumpulan sumber. Ibu ingin tanyakan ke Christian Reynaldi. Yuk, Christian. Mana Christian? Ini coba dibuka semua kameranya biar Ibu bisa lihat kalian siap nggak belajar. Christian tidak merespon. Ngelek dia tuh. Gimana? Enggak. Oke, coba Robert Hotman. Jawab pertanyaan ini. Permasalahan yang dihadapi peneliti dalam pengumpulan sumber. Jadi kita Permasalahan atau kesalahan, Bu? permasalahan yang sering dialami oleh peneliti. Kalau kamu mendengarkan Ibu menjelaskan tadi dan melihat PPT Ibu, kamu pasti bisa menjawab. Ya, tahu Robert? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Dari mana saja? Oke, kita lemparkan deh ke Randy Permana. Ya, Bu. Mana? Coba kameranya hidupkan. Ya, Bu. Bu, saya tadi baru masuk, Bu. Baru masuk. Ya, Kenapa Bu. baru masuk, Bang? Tadi ada notif, Bu. Nggak tahu ada gemen, Bu. Nggak tahu ada Google Meet. Iya, Bu. Karena Randy baru masuk, pasti dia tidak tidak tahu nih apa yang kita bahas tadi kan. Randy dengarkan aja jawaban teman-temannya ya, didengerin. Oke, coba deh Hari Waruwu. Mana tadi hidupkan kamera, sekarang dimatikan. Hari. Saya, Bu.
Oke, Afif mau menjawab permasalahan yang sering dialami oleh peneliti dalam pengumpulan sumber. Ya, Afif? Yang pertama, kesalahan holisme adalah kesalahan sejarawan dalam menentukan bagian penting yang dianggap mewakili kesemuanya. Yang kedua, kesalahan ad hominem adalah kesalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan data sejarawan sengaja memilih orang, profesi, dan jabatan tertentu. Oke, itu adalah kesalahan yang sering dialami pada tahap pengumpulan sumber. Tetapi yang Ibu tanyakan tadi, yang Ibu jelaskan tentang permasalahan yang sering dialami. Permasalahan yang sering dialami oleh peneliti dalam pengumpulan sejarah. Ada 5 nih, ada yang ingat? Ya, ada yang ingat? Coba deh, yang cewek jawab. Ada yang ingat? Oke, silakan. Bartes deh, karena Bartes laki-laki. Kita utamakan laki-laki deh tadi senyap. 4 aja nggak apa-apa. Hanya lupa, Bu. 4. Oke, ingat. Umur sumber sejarah yang sudah mulai tua, baru pola pikir manusia sampai dalam sumber tersebut, baru sumbernya tertutup, baru tulisan tangan yang dimana sulit manusia pada zaman sekarang untuk memahaminya. Oke, benar. Dengar itu ya, yang lain yang tadi yang belum bisa menjawab, yang udah dijawab oleh Bartes. Oke, terima kasih ya Bartes. Ada yang ingin tanyakan lagi nih? Nih yang katanya tadi kan Randy baru masuk nih, pasti belum tahu. Ada yang ingin tanyakan nggak tentang penelitian sejarah, khususnya di tahap heuristik? Randy? Ya, Bu. Robert? Ya. Ada yang ingin tanyakan? Kan tadi baru masuk nih. Ya, Bu. Tadi Ibu jelasin apa aja, Bu, dari awal, Bu? Nah, Ibu jelasin tentang penelitian sejarah, khususnya pada tahap heuristik. Nah, ada nggak yang ingin tanyakan? Pasti kalau baru masuk otomatis banyak pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Randy tidak pusing dia mau bertanya apa ya, karena dia tidak tahu sama sekali. Oke, Ibu ingin mendengar suara Frakti dan Eri, coba saya Bu gitu. Saya, Bu. Ya, tadi kan menjawab si Agisti, Tita, Gina. Ibu ingin bertanya deh ke Frakti dengan pertanyaan yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tujuan kita melaksanakan atau kita memilih topik penelitian dalam penelitian sejarah apa? Tujuannya? Tujuan menentukan topik. Saya. Biar penelitian yang lain. Coba Eri, Frakti, ayo, Ibu ingin mendengar suaranya. Biar penelitiannya itu lebih terarah dan lebih terkonsep gitu, Bu. Oke, benar, lebih terarah dan terkonsep. Oke, kalau Eri, Ibu ingin tanya tentang tadi udah permasalahan, udah tujuan ini, terus kata istilah heuristik itu dari bahasa apa? Coba, ada yang ingat? Yunani. Ya, siapa yang jawab? Afif, Bu. Afif? Dari bahasa apa, Afif? Yunani, Bu. Yunani, yang artinya? Menemukan, mencari. Ya, benar, menemukan. Oke. Karena udah Ibu jelaskan tentang penelitian sejarah, khususnya tahap heuristik, dan Ibu anggap juga kalian sudah pada paham tentang tahapan ini, dan selanjutnya juga di pertemuan selanjutnya kalian juga akan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu kritik sumber atau verifikasi. Nah, karena kalian sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu ingin kasih kuis deh ke kalian. Kuisnya udah Ibu kirimkan di Classroom, udah terkirim. Coba dicek dulu.
Udah, Bu. Udah? Nah, setelah siap Google Meet, kalian buat kuis itu sesuai perintah yang ada di Classroom, dan kalian kumpulkan tepat waktu, dan udah itu aja. Nah, kita kan udah belajar nih. Kita juga udah, Ibu juga sudah bertanya ke kalian. Dan ini Ibu ingin bertanya lagi, satu kali lagi, terakhir. Coba kalian simpulkan apa saja yang kalian pahami deh dari penelitian sejarah yang kita udah bahas tadi. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menyebutkan poin-poin penting pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang ingin jawab? Afif? Oke. Apa Afif? Kesimpulannya? Seperti langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Ya, seperti langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkahnya itu apa saja gitu. Tahu Afif? Atau hanya mengetahui langkah-langkahnya saja? Tahu, Bu? Tahu? Ya, Bu. Coba ada yang lain yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Udah ingat? Mungkin Aldisti deh mau menyimpulkan, coba. Aldisti bisa? Yang pertama, apa itu pemilihan topik sama tujuannya apa dari pemilihan topik. Terus itu apa itu heuristik sama tujuannya. Terus lokasi-lokasi sumber sejarahnya di mana aja? Oke, lokasi-lokasi sumber sejarahnya di mana aja. Dan Ibu tambahkan lagi, kita juga tadi membahas permasalahan yang dialami oleh peneliti-peneliti sejarah itu ya. Oke. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena Ibu anggap juga kalian sudah memahami tentang penelitian sejarah. Semoga memang benar-benar kalian memahami. Jangan bosan-bosan membaca buku, karena buku adalah gudang ilmu. Jadi usahakan sebelum belajar itu dibuka dulu bukunya, ya, dibaca bukunya. Jadi kalian tahu hari ini kita belajar tentang apa ya. Jadi kalau ditanya sama guru, kalian bisa menjawab. Nah, nilai plus juga untuk kalian kalau yang aktif di kelas. Oke, walaupun kita belajarnya daring, kita tidak bertatap muka secara langsung, Ibu tetap ingatkan kepada kalian semua untuk tetap menjaga jaraknya kalau di keramaian, menghindari keramaian kalau bisa, pakai maskernya. Dan nanti kalau sudah tatap muka lagi, dipakai maskernya, bawa barangnya masing-masing, jangan pinjam orang lain. Oke? Karena kita masih di situasi pandemi. Oke. Ibu tutup deh. Ibu minta maaf ya apabila ada kesalahan kata-kata deh yang Ibu gunakan apabila nggak mengenakan atau karena Ibu tanya ke kalian. Ibu maaf, Ibu minta maaf ya. Dan sebelum kita tutup pembelajarannya, kita doa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Dah, coba dulu di mana mukanya nih, Ibu ingin melihat. Jangan lupa dibuat kuisnya, dikumpulkan. Ibu tunggu. Yang tidak membuat dianggap tidak hadir deh. Ya, ingat itu. Sesuai perintah yang ada di Classroom.
Ya.